Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosan Ramadhani Putra, B11 2018 05304 akan menjelaskan tentang forecasting, productivity, dan inventory pada UMKM roti bakar babi. Profil roti bakar babi. Roti bakar babi merupakan milik dari Bimo Dwi dan Tika Asin. Dia adalah orang asli Semarang, Jawa Tengah. Dan Bimo sendiri lulusan dari Udinus. Tempat ini beralamat Jalan Cemara Raya nomor 26 Banyumanik, Semarang. Sasaran penjualnya yaitu masyarakat sekitar karena daerah situ adalah daerah keramaian. Asal mula merintis usaha tidak langsung terjun di dunia kuliner. Sebelum-sebelumnya membuka rental mobil dan jual mobil dan masih berjalan hingga sekarang. Jam buka antara 5 sore hingga habis, tetapi biasanya jam 10 malam pasti sudah habis. Karena roti bakar ini sudah terkenal di area tersebut sampai-sampai harus mengantri terlebih dahulu. Banyak ojol-ojol yang dapat orderan ke roti bakar babi. Pengertian manajemen operasional. Suatu usaha pengelolaan secara maksimal, penggunaan semua faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya, termasuk teknologi dalam rangka proses transformasi menjadi beragam produk barang atau jasa seefisien mungkin untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi, manajemen operasional menangani serangkaian proses pengubahan input menjadi output yang bernilai untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan manajemen operasional. Efisiensi. Tujuan pertama dari manajemen operasional bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dari beberapa bidang dalam bisnis atau perusahaan Anda. Dalam bisnis masing-masing bidang memiliki pekerjaan yang berbeda, namun harus berkesinambungan satu sama lain. Untuk itu, merek harus bekerja secara efisien untuk bisa mencapai manajemen operasional yang baik. Produktivitas. Tujuan berikutnya adalah untuk produktivitas, di mana suatu bisnis atau perusahaan juga harus tepat dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk yang tepat bagi konsumen. Proses produksi yang sesuai dengan kaidah manajemen operasional maka akan hadir tepat waktu, serta produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai kebutuhan. Dengan begitu, produktivitas juga akan meningkatkan seiring dengan tingginya permintaan konsumen. Kemudian berikutnya ekonomis. Tujuan berikutnya sudah jelas, yaitu untuk segi ekonomis dalam ilmu ekonomi. Jika kita bisa melakukan penghematan biaya produksi, maka barang atau jasa serta untuk meraih keuntungan yang besar, maka dapat dikatakan memiliki basic manajemen yang baik. Hal tersebut tentu harus dimulai dari manajemen operasional yang baik juga. Tanpa pengelolaan ini, proses produksi akan tidak teratur. Kemudian selanjutnya kualitas. Menerapkan manajemen operasional yang baik juga membantu bisnis atau perusahaan kita untuk meningkatkan kualitas melalui produk dan jasa yang akan dipasarkan. Kualitas tentunya ditentukan melalui serangkaian proses yang cukup panjang, mulai dari research hingga development, hingga proses produksi. Dengan manajemen operasional pada setiap tahapan ini, maka kualitas produk yang akan diinginkan untuk konsumen bisa tercapai. Kemudian reduce processing time. Maksud dari reduce processing time dalam manajemen operasional adalah memungkinkan untuk mengurangi waktu dan proses produksi. Dalam setiap proses produksi tentu akan membutuhkan cukup banyak waktu. Namun waktu yang berjalan harus tepat dan sesuai dengan prosedur manajemen operasional, agar tidak banyak waktu produksi yang terbuang sia-sia. Penerapan manajemen operasional memang harus maksimal. Ciri manajemen operasional. Yang pertama, karakteristik manajemen operasional menurut Julian Yamit 2003, yaitu mempunyai tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa, mempunyai kegiatan yaitu dalam proses transformasi, dan selanjutnya terdapat suatu mekanisme yang mengendalikan proses operasional. Fungsi manajemen operasional. Yang pertama, perencanaan. Dalam fungsi perencanaan, seorang manajer operasi menentukan suatu tujuan perencanaan, kualitas dan kuantitas untuk bahan baku yang dipakai dalam proses produksi barang atau jasa. Kemudian, pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer operasi menentukan sebuah struktur individu, grup, seksi, bagian, divisi untuk mencapai tujuan organisasi.
Manajer operasi juga menentukan dalam sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan operasi dan mengatur wewenang tanggung jawab yang digunakan dalam melaksanakannya. Kemudian, penggerakan. Dalam fungsi penggerakan, sebuah manajemen operasional mempunyai fungsi yang dilakukan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang terakhir, pengendalian. Manajemen operasional memiliki fungsi untuk mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan tercapainya tujuan. Ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, aspek struktural, yaitu aspek yang mengenai suatu pengaturan komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Kemudian aspek fungsional, yaitu suatu aspek yang berkaitan dengan suatu manajerial dan pengorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari suatu perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar diperoleh suatu kinerja yang optimal. Aspek lingkungan, yaitu sebuah sistem dalam manajemen operasional yang berupa pentingnya perhatian, suatu perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya pengertian forecasting. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Peramalan memiliki tujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha, dan jika pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut, peramalan adalah suatu bagian yang paling penting untuk setiap perusahaan maupun organisasi bisnis dalam saat mengambil keputusan manajemen. Kemudian pengertian productivity. Productivity adalah suatu istilah yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk perbandingan antara keluaran atau output dengan masukan atau input. Produktivitas bisa digunakan untuk alat ukur berhasil atau tidaknya suatu industri dan UKM dalam menghasilkan suatu barang dan atau jasa. Jadi, semakin tinggi perbandingan antara keduanya, maka semakin tinggi juga produk yang akan dihasilkan. Pengertian persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability, karena merupakan pemborosan atau wasted, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai atau cash. Metode penelitian, lokasi dan jenis data. Objek penelitian adalah roti bakar Babe. Tempat ini beralamat di Jalan Cemara Raya nomor 26 Banyumanik, Semarang. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer, atau data diperoleh dari sumber tidak langsung atau data sekunder. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, non-hipotesis,
yaitu mendeskripsikan suatu dengan meneliti sumber-sumber yang ada, baik secara lisan maupun tulisan. Penelitian ini bersifat kajian eksploratif, di mana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan menggambarkan serta membahas kondisi adanya yang terjadi di objek penelitian. Sebagai alat bantu analisis penulisan menggunakan aplikasi POMGM for Windows 3. Aplikasi ini memudahkan penulis dalam menghitung hasil data yang diperoleh secara benar. Misalnya, data ini penelitian forecasting. Penjualan pada November 2019 terdapat 25 penjualan. Pada Desember 2019 penjualan terjadi 30. Januari 2019 40. Maksudnya Januari 2020 40. Terus Februari 2020 45. Selanjutnya Maret 2020 55 dengan peramalan 25 tambah 30 plus 40 tambah 45 dibagi 4 sama dengan 35 dengan deviasi dari penjualan dikurangi peramalan, yaitu 55 dikurangi 35 dengan deviasi 20. Kemudian pada bulan April 2020 penjualan 60 dengan peramalan 30 ditambah 40 ditambah 45 tambah 55 dibagi 4 dengan hasil 42,5. Deviasinya yaitu 60 dikurangi 42,5 yaitu 17,5. Pada bulan Mei 2020 75 dan peramalan 40 tambah 45 tambah 55 tambah 60 dibagi 4 sama dengan 50 dengan deviasi 75 dikurangi 50 yaitu 25. Next periode yaitu peramalan 45 ditambah 55 tambah 60 ditambah 75 dibagi 4 dengan hasil 58,75. Jika ditambahkan semua deviasi pada bulan Maret, April, dan Mei yaitu 62,5. Peramalan di bulan MAD sama dengan deviasi dibagi N sama dengan 62,5 dibagi 3 yaitu dengan hasilnya 20,8333. MSE sama dengan deviasi dibagi N kuadrat yaitu 20 tambah 17,5 tambah 25 bagi 3 kuadrat yaitu sama dengan 3906,25 dibagi 3 dengan hasil 1302,08333. Kesimpulan, jadi dapat diramalkan dengan pendekatan rata-rata bergerak 4 bulan roti bakar babe pada bulan Juni 2020 adalah 1302,08333. Productivity. Roti bakar babe menyetok 100 roti per hari dengan 2 karyawan sebagai berikut. Tenaga kerja 5 jam, kemudian 10.000 per jam dengan hasil 50.000. Kemudian roti 100 buah, satu buahnya 4.000, totalnya jadi 400.000. Kemudian selai dengan 10 macam, satu macamnya yaitu dengan harga 5.000, hasilnya 50.000. Kemudian kardus 100 buah, satu buahnya 250 perak dengan hasil 25.000. Kemudian kertas minyak 50 buah, satu buahnya yaitu 100 berarti dengan total 5.000. Kemudian selanjutnya plastik dengan 100 buah, satu buahnya 100, totalnya menjadi 10.000. Kemudian susu 10 buah, satu buahnya yaitu dengan harga 10.000, jadi totalnya 100.000. Kemudian keju 5 buah, satu buah keju yaitu dengan harga 20.000, dengan total berarti 100.000. Total dari keseluruhan berarti 740.000. Perhitungan menggunakan metode single factor productivity. Produktivitas tenaga kerja yaitu sama dengan output dibagi input, sama dengan 100 roti bagi 50.000, yaitu sama dengan 0,002.
perhitungan menggunakan metode multifaktor. Produktivitas multifaktor sama dengan output dibagi input sama dengan 100 roti dibagi 740.000 dengan hasil sama dengan 0,00013513514. Inventory EOQ Economic Order Quantity. Permintaan yaitu sama dengan 15.000, jumlah hari kerja setahun 312, biaya pemesanan dengan 350.000, biaya penyimpanan 100.000, lead time 3. EOQ yaitu sama dengan akar dari 2 ds per H sama dengan akar dari 2 kali 15.000 dikali 350.000 dibagi 100.000 dengan hasil akar 10.500.000.000 rupiah dibagi 150.000 sama dengan akar 70.000, berarti hasilnya yaitu 264,57513 ROP sama dengan D dikali L. D sama dengan D sama dengan 15.000 dibagi 312 dengan hasil sama dengan 48,076 unit. Annual Setup Cost atau ASC sama dengan SD per Ki sama dengan 350.000 dikali 15.000 dibagi 264,57513 dengan hasil sama dengan 19.843.134 rupiah, 915. Kemudian annual holding cost AHC sama dengan H dikali Q bagi 2 sama dengan 100.000 dikali 264,57513 bagi 2 sama dengan 13.228.756 rupiah, 5. Total cost atau TC sama dengan ASC tambah AHC sama dengan 19.843.134 rupiah, 915 tambah 13.228.756 rupiah, 5 sama dengan totalnya 33.071.891 rupiah, 415. Ini adalah hasil penelitian dari POM, dari forecasting. Dan juga sini ada grafiknya juga. Dan ini adalah hasil penelitian dari productivity menggunakan POM. Dan ini hasil penelitian inventory dengan menggunakan POM dan dengan ada grafiknya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan produktivitas tenaga kerja di roti bakar babi sebesar 50.000 produk per Rp tenaga kerja, artinya bahwa produktivitas tenaga terjadi dalam satu produk 0,002 rupiah per tenaga kerja. Dari perhitungan EOQ yang telah dilakukan, kuantitas pemesanan ekonomis sebanyak 264,57513 per bulan. Sarannya dari saya yaitu berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah saya lakukan, saya akan memberikan saran untuk perkembangan perusahaan roti bakar babi di masa yang akan datang, yaitu dengan cara membuka cabang-cabang baru, memberikan varian rasa baru, membuat menu baru agar pelanggan tidak merasa bosan, dan meningkatkan produktivitas yang ada, dan mengikuti workshop UMKM yang sering dilakukan oleh universitas ataupun pemerintah untuk lebih dapat meningkatkan kualitas produk dan dapat meningkatkan daya saing dengan produk sejenis yang telah ada di pasaran. Kemudian melakukan promosi lewat media sosial, dan bagi mahasiswa pun dapat membuka usaha dengan sendiri karena peluang usaha untuk kedepannya sangat terjamin, apalagi dengan adanya para milenial yang semakin inovatif dan kreatif dengan sendirinya.
Ini adalah lampiran saya survei ke roti bakar babi secara langsung. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.